Alhamdulillah baik. Baik, untuk mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa membimbing doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa Baik, apakah hari ini hadir semua? yang tidak masuk buku Siapa yang tidak masuk, Nabila? Bara. Kenapa tidak masuk? mungkin ada urusan keluarga. Oke, terima kasih ya atas konfirmasinya. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Silakan bisa berdiri. Hari ini kita akan bernyanyi dari 14 kita. Akulah pendukungmu, apabila kau masih setia berpegang teguh. Pancasila bersama, nada ayo pun sama, tiba di dalam satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, apabila kau masih setia berpegang teguh. Pancasila bersama. Baik, sebelum pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Sekarang kita akan belajar mengenai pemerintahan di daerahku. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar sebutan desa dan kelurahan? Apa perbedaan dari desa dan kelurahan? Ada yang tahu? Oke, kali ini kita akan belajar mengenai desa dan kelurahan. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu supaya kalian mampu mengidentifikasi pemerintahan dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi, serta peserta didik atau kalian dapat mengenal pemimpin daerah dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi dengan tepat. Oke, sekali lagi Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang pemerintahan daerah? RT, RW, oke, kecamatan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan kabupaten akan dijelaskan ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi kan apa yang kalian ketahui tentang pemerintahan daerah? Jadi pemerintahan daerah adalah kelompok orang yang membantu atau mengatur dan menjalankan urusan di suatu wilayah seperti kabupaten atau kota. Untuk hubungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan kabupaten sendiri, yaitu seperti lapisan-lapisan. RT dan RW bagian terkecil dari kelurahan. Kelurahan atau desa adalah bagian dari kecamatan. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten atau kota. Dan kabupaten atau kota adalah wilayah lebih besar yang memiliki banyak kecamatan dan kelurahan atau bagian dari provinsi. Semuanya ini bekerja sama untuk mengatur wilayah tersebut. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kita langsung saja ke materinya ya.
juga banyak. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, dibentuklah beberapa kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat tidak dipilih oleh masyarakat, tetapi oleh wali kota atau bupati. Dalam suatu kecamatan ada beberapa desa atau kelurahan. Desa berkedudukan di kabupaten, sedangkan kelurahan berkedudukan di kota. Di setiap kabupaten pasti terdapat desa dan kelurahan, sedangkan di kota hanya terdapat kelurahan saja. Di beberapa daerah di Indonesia, desa memiliki sebutan yang berbeda-beda. Misalnya, di Sumatera Barat, desa disebut Nagari. Di Aceh, desa disebut Gampong, dan di Papua dan Kutai Barat disebut Kampung. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari desa. Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa dalam sistem pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah, karena di dalam sistem pemerintahan desa tersebut suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Selanjutnya adalah pengertian dari kelurahan. Kelurahan adalah bagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atau sebaliknya. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan desa dan kelurahan. Dilihat dari pemimpinnya, desa dipimpin oleh kepala desa atau perdeta, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Untuk status pemimpinnya, desa pegawai negeri sipil, sedangkan kelurahan adalah sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk pengangkatan pemimpin atau cara memilih kades dan lurah yaitu kepala desa dipilih dari pilkades atau pilker, sedangkan kelurahan ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Untuk masa jabatan kepala desa sendiri maksimal 3 periode dengan tahun 6 tahun. Untuk kelurahan tidak terbatas hingga pensiun dan bisa dipindah tugaskan dari kelurahan satu ke kelurahan lain tergantung keputusan wali kota atau bupati. Untuk sumber dananya sendiri, desa mendapat dana dari APBN, sedangkan kelurahan mendapat dana dari APBD. Dan badan perwakilannya, desa diwakili oleh BPD, sedangkan kelurahan diwakili oleh DK. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dengan waktu 15 menit. Apakah cukup? Itu akan membagikan LKPD. Itu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk yang satu kelompok Nabila karena yang Bara tidak masuk, jadi
Untuk Nabila kelompok 1 dan Sila dan Ratna kelompok 2. Silakan bisa mulai dikerjakan. Untuk yang ini pada kegiatan 1 kalian akan melaksanakan kegiatan menempel. Jadi ini ditempel sesuai dengan gambar yang ada pada kegiatan 1. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan untuk kertas segitiga warna pink menggambarkan rumah, dengan kertas segitiga warna merah menggambarkan RT, kertas persegi panjang warna orange menggambarkan MW, kertas yang warna kuning menggambarkan kelurahan, kertas yang warna hijau menggambarkan kecamatan, dan satu kertas yang warna putih besar menggambarkan kabupaten. Jadi kalian akan menempel sesuai dengan gambar yang ada di sini. Sambil baca petunjuknya di kegiatan 1. Apa ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang kesulitan? Sudah selesai semuanya? Oke. Salah satu dari kelompok kalian akan melakukan presentasi di depan dari hasil yang kalian buat. Untuk kelompoknya, silakan kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Walaupun sedikit, tidak apa-apa. Silakan. Oke, karena pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum itu, Ibu akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Kalian hari ini sudah belajar apa saja? Untuk belajar apa? Oke, benar sekali. Sebelum itu Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk apresiasi terlebih dahulu. Oke, itu ada ya. Tepuk apresiasi. Q kasih apa? Q kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, karena kalian sudah tes karena pembelajaran hari ini, jadi kita tepuk apresiasi terlebih dahulu. Tepuk apresiasi. Q kasih apa? Q kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sebelum itu Ibu akan membagikan soal evaluasi dan pertanyaan yang perlu kalian kerjakan di rumah. Jadi untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan pada minggu depan. Dikerjakan dengan serius ya anak-anak, dikerjakan sendiri, jangan dikerjain orang tua ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak bisa memimpin doa. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dan apabila penyampaian materinya kurang jelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.